dari saudara DRL merupakan pasangan yang ada beberapa peristiwa yang diketahui oleh istri dari DRL. Nah, jadi DNA salmon itu ya, secara jurnal memang terbukti dia itu mempercepat penyembuhan sel-sel kulit dan juga mempercepat regenerasi sel kulit. Jadi dia itu merangsang peremajaan kulit, skin healing, kayak perbaiki skin barrier. Fungsinya banyak banget guys. Halo bestinya Ketani, Besti masih geram dengan DRL. Doktif diduga kembali melempar bom atom ke istri DRL melalui unggahan video di akun TikToknya yang diduga jadi bukti dugaan keterlibatan DRR, istri dari DRL, terhadap dugaan kasus sang suami. Di mana dalam video tersebut DRR terlihat mempromosikan dugaan produk DNA salmon yang pernah tembus rekor penjualan hingga 40 miliar rupiah yang diduga katanya approve, tapi pas dicek uji lab mandiri sama Doktif hasilnya diduga zonk. Dugaan persekongkolan ini makin obvious karena diduga dokter DRR tuh gencar banget jualan pas live streaming. Hal itu pun diduga bikin Doktif jadi curiga. Masa sih sekelas dokter gak tahu kalau produk yang dipegang itu bermasalah? Dan gak selesai sampai situ aja. Doktif dalam unggahannya juga seraya mengingatkan tentang pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam tindakan kejahatan. Apakah ini bermaksud mewarning istri DRL ya Besti? Jadi DNA salmon itu ya, secara jurnal memang terbukti dia itu mempercepat penyembuhan sel-sel kulit dan juga mempercepat regenerasi sel kulit. Jadi dia itu merangsang peremajaan kulit, skin healing, kayak perbaiki skin barrier. Fungsinya banyak banget guys. Jadi hari ini aku mau contohin gimana sih cara pakainya DNA salmon itu. Karena masih banyak banget yang tanya gimana sih dok cara pakainya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti beli DNA salmon di rumah aja, kalian dapat kayak begini ya. Terus kalian buka kotaknya. Terus kalian dapat namanya aplikator sama serumnya. Jadi ini tuh nggak perlu dikerjain setiap hari ya. Kita kerjainnya 3 hari sampai 1 minggu sekali. Guys, ini jadi itu ya kita mecahin rekor Asia Tenggara guys. Jadi kita yang pertama kali, satu-satunya yang 40 miliar. Yeay! Gak nyangka banget sih bisa 40M hari ini guys. Bener-bener capek banget ya. Kita mulai live dari jam 00. Ternyata apa kerja keras kita tuh membuahkan hasil yang luar biasa. Ternyata apa kerja keras kita tuh membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, seperti diketahui DRL udah resmi nginep di Hotel Prodeo sejak awal Maret kemarin. Namun kini diduga giliran sang istri DRR yang keciduk keluar dari Polda Metro Jaya dengan muka super pucet dan pilih. Reaksi bungkam 1000 bahasa Besti. No comment itu satu-satunya vibes yang dikasih DRR pasca dikabarkan telah diperiksa penyidik selama 7 jam. Lalu benarkah kalau pemeriksaan terhadap istri dari DRL itu ada hubungannya sama bom yang diledakkan sama Doktif alias dokter detektif di TikTok? Di mana Doktif yang nge-spill dugaan persekongkolan istri DRL dalam mempromosikan produk sang suami yang diduga kini bermasalah. Pemeriksaan hari ini seperti apa? Kita aja Pak. Baik kita. Apa sudah sekarang? Apa itu cerita gimana Kak? Kalau misalnya seperti apa? Kita aja Pak statementnya. Untuk pemeriksaan aja Pak. Hari ini dokter juga. Mungkin Pak, pemeriksaan seperti apa sedikit aja Pak statement Pak. Ini udah mirip lagi Pak. Kak, gimana Kak pemeriksaannya tadi Kak?
selain keterangan ahli, bukti, juga ada saksi-saksi yang mengetahui. Seperti yang kita ketahui, istri dari saudara DRL merupakan pasangan ya. Tentunya ada beberapa peristiwa-peristiwa yang diketahui oleh istri dari DRL. Nah, tujuan penyidik saat ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta tersebut, sehingga nanti bisa terkonsumsikan fakta-fakta dan menjadi kelengkapan alat bukti lain yang bisa digunakan untuk proses kelengkapan berkas dan nantinya akan jadi persidangan. Ya, pasca DRL akhirnya resmi ditahan, hal tersebut emang gak serta-merta bisa membuat Doktif jadi diam. Justru kalau dilihat dari unggahan video di akun TikToknya, Doktif malah diduga makin getol mengkuliti DRL termasuk istrinya yaitu DRR. Di mana dalam wawancaranya bersama awak media beberapa waktu lalu, Doktif juga sempat menyebut dugaan TPPU yang diduga ia himbau kepada pihak Polda Metro Jaya karena adanya dugaan perubahan rekening DRE menjadi rekening CV yang dicurigai Doktif untuk menyembunyikan atau menyamarkan aliran dana dari dugaan penjualan produk DRL Besti. Bang Sinan, Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa Bang Sinan? Karena Doktif tahu, bukan Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini ya itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRE ya. Dan lucunya, setelah kasus ini naik sidik Bang, dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Ya, jadi di sini Dokter pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini. Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi CV. Untuk apa? Apakah untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan? Seperti itu. Ya, jadi Dokter mohon juga untuk DRE segera diperiksa dan adanya pasal 55. Kenapa? Turut serta. Kenapa? Karena Dokter sudah memberikan barang bukti kepada penyidik. Video tentang bagaimana saudara DRE menjual produk yang diduga berbahaya, membahayakan masyarakat. Itu pun sudah Dokter serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kepada Polda Metro Jaya mohon penyidik juga melakukan penyidikan lebih lanjut ya untuk pasal tambahan kepada saudara DRE karena ini sebenarnya tahunnya juga setelah penyidikan. Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE istrinya. Seperti itu ya. Hidup emang misteri Besti, makanya penting banget buat berhati-hati. Siapa sangka DRL yang dulu bak sultan kini justru mendekam di tahanan. Tapi bahas soal kehidupan yang bak sultan, Kabid Penmas PMJ yaitu Kompo Andaru memastikan kalau isu yang beredar terkait DRL mendapatkan perlakuan khusus di tahanan adalah tidak benar. Semua perlakuannya sama cenah. Lalu bagaimana ya kaitan pengaduan kubu DRL ke Propam yang diduga nggak terima lantaran fotonya berbaju tahanan diduga tersebar di sosial media? Tersangka yang ditahan di Polda Metro Jaya mendapatkan perlakuan sama, termasuk juga hak-haknya kita berikan. Seperti kemarin, teman-teman menanyakan bagaimana hak dari orang yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Mereka mendapatkan hak untuk ibadah sama. Mereka mendapatkan hak untuk menjalankan puasa, berbuka, sholat, segala macam. Jadi semua diperlakukan sama oleh Polda Metro Jaya, baik itu tentang hak-haknya juga diperhatikan.
ya, nanti masih jadikan pendalaman. Informasi itu nanti masih dalam pendalaman ya sama Propam sendiri. Nah, nanti masih dalam penyelidikan itu oleh Propam. Nanti silakan kami kabarkan ini. Nanti selesai pemeriksaan akan kami update lagi untuk dari distribusi dari DRL ya. Kami minta doanya aja semoga semua cepat selesai sehingga tanggung jawab kami dalam proses penyidikan DRL ini selesai dengan profesional ya. Oke, makasih ya. Ya Besti, proses hukum terus bergulir. Kita lihat aja nanti. Apakah ada kejutan baru lagi? Yang pasti doakan aja yang terbaik. Dan siapapun yang nantinya terlibat dan terbukti bersalah bisa segera mendapat ganjarannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.